Jika nanti dari kedokteran forensik hadir di Komnas HAM juga akan menyampaikan tentang hasil otopsi, kemudian hasil pemeriksaan mayat dan lain sebagainya nanti akan disampaikan ke Komnas HAM. Karena ini semuanya dalam rangka keterbukaan, tapi ingat bahwa karena ini adalah proses justia, oleh karenanya segala sesuatunya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ya, karena tidak semuanya harus bisa dibuka. Kalau untuk proses justia yang bisa mengetahui kan hanya penyidik, kemudian pengacara, dan misalnya Komnas HAM boleh. Ya, tentunya nanti akan didampingi juga oleh Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Pihak pengacara pun mungkin apabila diundang oleh Komnas HAM silakan hadir, biar betul-betul hasil otopsi ini clear dan mengurangi stigma-stigma yang beredar di masyarakat, spekulasi yang beredar di masyarakat, adanya kekerasan, adanya luka-luka yang diakibatkan oleh benda-benda lain. Nah, itu mengurangi spekulasi seperti itu. Nah, karena biar orang-orang expert di bidangnya itu yang bisa menjelaskan ya secara ilmiah dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya. Pak, ya, untuk CCTV-nya Pak, itu dari lingkungan rumah dinas Kadif Propam saja Kak, atau yang dari perjalanan Malang ke Jakarta juga? Ya semuanya, terkait menyangkut masalah peristiwa ini yang sudah didalami dan dilakukan proses oleh laboratorium forensik ya. Untuk jumlah CCTV yang diamankan ada berapa Pak? Ada beberapa titik, ya ada beberapa titik. Ya, sekali lagi mohon maaf rekan-rekan karena nanti yang menyampaikan harus orang yang expert di bidangnya, biar nanti dari lapor yang akan bisa menjelaskan, dan tentunya juga kalau misalnya ini dibuka di dalam sidang pengadilan, tentunya akan dibuka. Ya, nanti akan diuji oleh di pengadilan dan dalam rangka untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Gitu. Pak, kalau soal barang bukti ada barang bukti berupa pakaian dari Brigadir J masih Pak dari TKP yang juga Semua sudah disita, dan sudah diperiksa oleh lapor, ya masalah DNA-nya, kemudian ada bukti-bukti mesiu lainnya, semuanya yang diperiksa. Termasuk kondisi dari pakaiannya ya, sendiri juga. Semua sudah. Jadi terkait menyangkut masalah barang bukti dalam peristiwa pidana ini semuanya sudah dialami oleh laboratorium forensik dan juga kedokteran forensik. Pak, untuk handphone Pak, handphone kan sebenarnya pengacara bilang ada 3 atau 4 tuh yang hilang. Sebenarnya ada berapa sih Pak? Ya, untuk jumlahnya yang pasti sudah diamankan oleh lapor ya. Lapor ada 2 handphone yang sudah diamankan oleh lapor dan semuanya masih proses pendalaman oleh laboratorium forensik. Ya, biar tidak ada lagi spekulasi-spekulasi tentang ini tentang itu, enggak. Pak Kapolri ya sudah menegakkan kepada tim untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan semua pembuktian harus secara ilmiah biar hasilnya sahih gitu. Pak, tadi yang pertemuan dengan Komnas HAM itu harinya sudah ditentukankah dan agendanya apakah memang hanya berdiskusi atau memang akan meminta keterangan dari polisi Komnas HAM? Ya, Komnas HAM tentunya akan meminta keterangan dan mengklarifikasi hasil dari otopsi pertama ya. Pertama, kalau misalnya tadi dari pihak keluarga maupun pengacaranya untuk minta segera dilakukan ekshumasi, itu tentunya harus segera kita lakukan juga. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat maupun dari pihak keluarga. Pak, otopsi ulangnya kira-kira Senin atau Selasa Pak di pekan depan? Sepatnya karena kita bekerja dengan waktu. Semakin cepat, semakin baik. Karena kalau misalnya agak lama, maka proses pembusukan juga akan semakin rusak ya. Kalau semakin rusak, maka nanti dari dokter tentunya akan mengalami kendala ketika melaksanakan. Ya, sebelum saya ke kuasa hukum Mas Febrian di sini, terlebih dahulu saya akan ingin bertanya kepada rekan kami Nofri yang sudah siap mengabarkan perkembangan terbaru. Apakah sudah ada tanda-tanda persiapan proses otopsi ulang akan dilakukan, Nofri? Dan juga pemirsa, pada petang tadi ini Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi meninjau langsung lokasi makam Brigadir J yang berada di pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.
Memang ini berlangsung singkat peninjauan tersebut, di mana ia menyatakan ini merupakan sebagai rangkaian pengecekan sebelum nantinya dilakukan otopsi ulang. Dan selain mengecek langsung lokasi makam, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi ini juga meninjau RSUD Sungai Bahar untuk dalam agenda yang sama, yaitu untuk persiapan otopsi ulang. Dan ia juga belum bisa menyampaikan kapan nantinya pastinya otopsi ulang ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga tim independen lainnya yang sudah direncanakan seperti dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan rumah sakit swasta. Dan hingga malam ini juga kami mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga yang sekitar pukul 8 pagi tadi yang sudah tiba di Mapolda Jambi yang berupa sebanyak 11 orang yang terdiri dari keluarga inti dan beberapa pihak lainnya ini belum selesai diperiksa begitu. Di mana dalam pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Agus Suharnoko yang merupakan penyidik utama Dirtipidum Bareskrim Polri. Ia juga menyampaikan bahwa dalam agenda pemeriksaan ini dari 11 orang tersebut juga terdapat adik dari Brigadir Joshua yang juga anggota polisi. Ia juga belum bisa menjelaskan apa saja materi dalam pemeriksaan ini, apakah memang terkait otopsi ulang atau ada informasi lainnya. Demikian saya kembalikan ke Caca di Jakarta. Baik, terima kasih Nofri, dan mungkin saya ke Mas Febrian. Mas Febrian, sebenarnya itu yang ditanya oleh masyarakat saat ini adalah bahwa ini kan ibaratnya pertempuran kelas kakap juga ya, karena ini membantah apa yang sudah disampaikan secara resmi oleh Polri itu sendiri bahwa ini merupakan peristiwa tembak-menembak. Tapi ternyata kuasa hukum mengatakan ada dugaan pembunuhan berencana. Bukti apa sih yang dilampirkan? Baik Caca, bukti-bukti yang kami sampaikan pada pelaporan tanggal 18 adalah salah satunya bukti video kondisi fisik daripada almarhum. Kemudian ada bukti-bukti foto dan bukti dokumen. Dokumen dalam hal ini sertifikat kematian yang berumur 21 tahun. Itu yang oleh pihak keluarga dibantah, saya tidak mau menerima karena ini sebetulnya siapa di dalam peti ini. Itu yang memperkuat kami. Kemudian ini juga sudah menjadi perhatian publik tentunya. Yang kita perjuangkan adalah tentang hak asasi manusia. Tidak boleh seseorang merampas nyawa orang lain tentunya dengan serta-merta dengan tindakan apapun. Karena hak hidup seseorang itu dijamin oleh konstitusi. Dan kita harus hormati itu, tidak boleh adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini ada Bapak dari Kompolnas tentunya yang lebih menguasai terhadap hal ini. Kompolnas ini adalah corong untuk hak asasi manusia. Ya. Baik, mungkin nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Taufan Damanik. Sebenarnya dari Komnas HAM saya ingin menegaskan lagi bahwa sependapat atau mungkin sefahamkah dengan pihak keluarga di sini ada dugaan pelanggaran HAM di sini, kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Nanti dijawab sesaat lagi ya Pak Taufan Damanik usai jeda berikut.